Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Jadi di video kali ini aku ingin mengajak teman-teman ngobrol santai dan sedikit curhat, sedikit mendalam tentang suatu fenomena yang sering aku dengar dan bahkan aku sendiri mengalaminya ketika aku bekerja dan tinggal di Jepang. Banyak dari kita ketika pertama kali mempunyai niat untuk bekerja dan pergi ke Jepang, entah itu Kensuse ataupun entah itu langsung Tokutegino, kita seringkali menuliskan rencana yang cukup rapi di dalam kepala kita bahwa oke, nanti aku bekerja di Jepang selama 3 tahun. Yang nanti selama 3 tahun itu aku ngumpulin modal untuk bayar utang dan ngumpulin modal untuk usaha, dan setelah itu aku pulang ke kampung halaman untuk menata masa depanku di kampung halamanku. Tapi fakta dan kenyataannya seringkali berkata lain. Ketika kontrak 3 tahun itu sudah hampir habis, kita nambah lagi jadi 5 tahun. Dan ketika kontrak 5 tahun itu juga hampir habis, kita juga selalu mencari cara agar kita bisa nambah kontrak lagi. Entah itu pindah perusahaan atau pindah visa atau ganti visa, entah itu Kijinkoku ataupun visa engineering ataupun visa-visa yang lainnya. Kita selalu mencari cara supaya kita bisa menambah kontrak lagi dan bekerja di Jepang. Yang awalnya kita cuma ingin 3 tahun di Jepang, bekerja 3 tahun di Jepang, tahu-tahu kita sudah berjalan, waktu begitu cepat, dan kita sudah berjalan 6 tahun, bahkan 8 tahun, dan bahkan ada yang lebih sampai 10 sampai 15 tahun di Jepang. Nah, yang menarik dan ingin aku bedah untuk aku pelajari di fenomena kali ini adalah kenapa setiap orang asing atau pekerja asing seperti kita yang bekerja di Jepang ini itu selalu merasa kurang. Padahal kalau kita konversikan gaji kita di Jepang ke rupiah itu sudah cukup besar. Tapi kenapa seolah-olah gaji kita itu atau tabungan kita itu selalu merasa kurang dan menjadikan dorongan untuk kita selalu menambah kontrak lagi dan lagi. Nah, di sini aku ingin membagikan beberapa faktor yang sudah aku bedah sendiri atau aku renungi sendiri. Tapi di sini aku nggak pengen untuk mengajari teman-teman atau untuk dan tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman. Tapi di sini adalah untuk pembelajaran, bahan pembelajaranku sendiri sebagai pekerja di Jepang untuk menjadi yang lebih baik. Jika teman-teman ingin mengikuti dan ingin belajar bersama, maka tonton video ini sampai akhir. Oke, kita mulai dari faktor yang pertama, yaitu tentang jebakan keuangan dan inflasi gaya hidup. Kenapa aku mulai dari faktor yang pertama ini? Karena ini menurutku adalah faktor yang paling realistis dan paling utama tentang masalah keuangan dan manajemen pengeluaran kita selama di Jepang. Ini juga menjadi pembelajaran dan tamparan keras untuk diri saya selama aku manajemen keuanganku selama bekerja di Jepang dan tinggal di Jepang. Ketika kita bekerja di Indonesia, kita itu mendapatkan gaji setara UMR daerah masing-masing. Bahkan kita mendapatkan gaji di bawah UMR. Tapi ketika kita mulai bekerja dan mendapatkan gaji pertama di Jepang, kita kaget dan kita selalu berpikir kita sudah mendapatkan gaji belasan juta di Jepang. Nah, dari situ jebakan keuangan itu dimulai.
Seringkali ketika kita mendapatkan gaji yang tinggi, gaya hidup kita juga mulai sedikit demi sedikit meningkat sesuai dengan pendapatan kita secara tidak sadar. Waktu pertama datang ke Jepang, kita itu hemat banget. Makan, masak sendiri. Belanja, kita seringkali menunggu diskonan terlebih dahulu untuk kita belanja. Tapi lama-kelamaan, karena kita sudah ngerasa kita sudah punya uang, uang kita sudah banyak, kita ngerasa uang kita sudah banyak, gaya hidup kita pun secara tidak sadar ikut meningkat. Kita jadi sering jajan di kombini. Padahal kalau kita hitung-hitung, untuk jajan di kombini per bulan itu juga lumayan banget. Nah, untuk yang kedua, kita juga sudah kepengen atau seringkali kepengen barang-barang branded yang dulunya hanya kita bisa lihat dari layar HP kita. Tapi sekarang kita sudah bisa membelinya karena kita merasa kita sudah punya uang. Dan yang ketiga, seringkali kita tergoda untuk mengirim uang ke keluarga yang lebih banyak, padahal itu bukan untuk kebutuhan pokok keluarga, tapi untuk gengsi atau gaya hidup kita dan keluarga kita di Indonesia. Akibat gaya hidup kita yang ikut naik ini, mau sebesar apapun gaji kita di Jepang, ketika kita tidak bisa mengontrol pengeluaran kita sendiri karena gaya hidup kita ikut naik, jadi mau sebesar apapun gaji kita di Jepang, uangnya itu seperti menguap begitu saja. Jadi ketika kita sudah hampir habis kontrak dan melihat tabungan di rekening kita, loh, kita sering berpikir, loh kok tabungannya cuma segini? Kalau buat usaha di Indonesia kurang lah. Nah, jadi jawaban yang paling logis ketika kita berpikiran seperti itu, pasti kita ingin menambah kontrak lagi di Jepang. Jadi kita terjebak untuk bekerja untuk membiayai gaya hidup kita yang ikut meningkat seiring pendapatan kita yang meningkat tadi. Faktor yang kedua adalah pergeseran tujuan hidup, atau dalam psikologi itu namanya hedonic treadmill. Manusia itu ketika mencapai sesuatu atau rencananya sudah tercapai sesuai apa yang dia harapkan, kebahagiaannya itu seringkali hanya bertahan sesaat. Dan ketika kebahagiaan itu sudah menjadi hal yang biasa, mereka akan mengganti tujuannya atau rencananya yang menjadi lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Oke, sekarang aku ingin mengajak teman-teman untuk mengingat-ingat kembali apa rencana teman-teman ketika awal kali berniat untuk berangkat ke Jepang. Ketika berangkat ke Jepang, awalnya pasti teman-teman itu ingin melunasi hutang dulu. Karena dari kita kebanyakan ketika berangkat ke Jepang itu pasti punya hutang atau biasa disebut dengan dana talangan lah atau apapun itu. Pasti kita di tahun pertama fokusnya tujuannya adalah melunasi hutang terlebih dahulu. Dah, untuk saat itu ketika hutangnya sudah lunas, kita berpindah lagi dengan tujuan di tahun kedua mengumpulkan tabungan. Ya, contohnya 50 juta atau 100 juta. Nah, ketika tabungan itu sudah terkumpul 50 atau 100 juta itu atau berapapun itu, teman-teman pasti mengubah tujuannya atau mengubah targetnya lagi. Kayak Tanggung, aku mau beli tanah, minimal beli tanah di kampung halaman. Nah, ketika kita sudah mendapatkan tanah itu juga, kita seringkali berubah pikiran atau berubah tujuan. Kayak, buat apa aku beli tanah kalau nggak ada rumah? Ya sekalianlah aku bikin rumah sekalian. Nah, seperti itu, ketika kita selalu mengubah-ubah
tujuan kita, kita tidak pernah menemukan garis finish yang final. Kita tidak pernah menentukan atau membuat tujuan kita secara spesifik. Nah, dari situ kita akan merasa kurang karena kita selalu mengubah-ubah tujuan kita. Efeknya kita akan selalu merasa kurang karena targetnya selalu berubah-ubah. Dan ketika target kita berubah, itu juga menuntut modal yang lebih banyak. Seperti kita harus menambah kontrak lagi dan kita harus menjual waktu kita di Jepang. Nah, tanpa kita sadari bahwa waktu kita di dunia ini terus berjalan, usia kita terus bertambah, dan bahkan orang tua kita itu seiring waktu bertambah usia dan tua. Jadi teman-teman harus menentukan secara spesifik untuk tujuan teman-teman bekerja di Jepang agar tidak selalu berubah-ubah. Nah, di sini untuk tidak mengubah-ubah tujuan kita juga perlu yang namanya komitmen. Faktor ketiga yang menurutku ini paling mendalam dan seringkali kita tidak menyadarinya, yaitu faktor kurangnya rasa cukup atau kurangnya rasa bersyukur. Di era media sosial saat ini, kita seringkali melihat teman-teman kita sesama pekerja di Jepang. Kita sering melihat di media sosial kita bahwa si A sudah beli ini, si B sudah beli itu, si C sering liburan mewah ke sana, si D sudah liburan ke sini, dan yang lain-lainnya. Akhirnya terjadi kompetisi di dalam diri kita. Kita mulai membandingkan proses kita dengan hasil orang lain. Rasa kurang bersyukur ini muncul karena kita dipaksa selalu melihat ke atas, melihat apa yang belum kita miliki saat ini tanpa kita melihat ke belakang apa yang sudah kita bisa lakukan atau kita miliki saat ini adalah bentuk perjuangan yang kita impikan dari ketika bahkan kita tangisi ketika kita berjuang di Indonesia, yang kita bayangkan di Indonesia kita perjuangkan untuk bisa bekerja di Jepang seperti saat ini. Bisa makan enak, bisa punya apa yang kita inginkan. Tapi ketika kita membandingkan dengan orang lain, rasa cukup itu akan hilang. Ketika rasa syukur itu hilang, kita akan merasa kosong. Karena mau sebesar apapun gaji kita di Jepang, kalau kita tidak punya rasa syukur itu, kita akan selalu merasa kurang dan akhirnya kita tidak akan merasa cukup. Mau seberapa lama pun kita menambah kontrak, mau sebesar apapun gaji kita, kita tidak akan pernah merasa cukup. Karena masalahnya bukan di seberapa banyak uangnya, tapi hati kita yang selalu merasa kurang. Nah, teman-teman, dari video ini aku tidak mengatakan bahwa menambah kontrak di Jepang itu adalah pilihan yang salah. Sama sekali enggak aku berpikiran atau bermaksud bahwa menambah kontrak di Jepang itu adalah sesuatu hal yang salah. Karena menambah kontrak atau mau hidup lama di Jepang itu adalah pilihan masing-masing orang yang harus kita hormati. Karena memang ada orang yang benar-benar bisa berkembang ketika dia ada di Jepang. Tapi yang pengen aku pelajari di sini untuk pembelajaran kita bersama yaitu jangan sampai kita menambah kontrak itu karena kita terjebak, yaitu terjebak gengsi, terjebak karena pengelolaan keuangan kita yang buruk, atau karena kita takut untuk pulang ke Indonesia dan tidak tahu mau buka usaha apa atau mau ngapain. Ada pertanyaan untuk diri aku sendiri atau bahkan untuk
teman-teman semua yang nonton video saya kali ini, yaitu apakah kita sudah benar-benar menentukan garis finish kita atau kita itu cuma berlari di atas mesin treadmill yang tidak ada ujungnya. Karena uang itu bisa dicari teman-teman, tapi waktu untuk berkumpul keluarga dan masa muda kita itu tidak bisa kembali dan tidak bisa kita beli lagi. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mendengarkan curhatan saya di video saya kali ini. Untuk teman-teman yang punya dilema atau cerita yang sama seperti saya, tulis di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih dan nantikan video saya selanjutnya.